Kalau kita jujur sama diri sendiri, masalah terbesar kita mempertahankan kebiasaan baik itu bukan karena kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kita tahu olahraga itu penting, belajar itu penting, bangun pagi itu bagus, fokus itu perlu. Masalahnya, pengetahuan itu nggak otomatis berubah jadi perilaku. Di awal kita selalu semangat, begitu mau mulai kebiasaan baru, rasanya ringan, excited, dan penuh harapan. Kita ngerasa kayaknya kali ini bisa, tapi itu cuma fase awal. Fase di mana semuanya masih baru dan menarik. Masalahnya, fase itu pasti lewat. Dan begitu lewat, kebiasaan yang tadinya terasa mudah mulai terasa berat. Bukan karena kebiasaannya berubah, tapi karena sekarang kita harus mulai mendorong diri sendiri. Kita harus mengingatkan diri, harus memaksa diri untuk mulai, dan harus mengambil keputusan yang sama setiap hari. Bangun sekarang atau nanti, mulai sekarang atau habis ini. Pelan-pelan hal ini capek secara mental, dan tanpa sadar kita mulai menghindar. Di titik itu, kita sering nyalahin diri sendiri. Kita bilang kita kurang disiplin, kurang konsisten, kurang niat. Padahal sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita mengandalkan niat dan motivasi untuk sesuatu yang seharusnya berjalan otomatis. Kita berharap perasaan kita selalu siap, padahal perasaan itu naik turun. Kalau hidup kita bergantung pada mood, ya wajar kalau kebiasaan kita juga ikut naik turun. Makanya yang kita butuhkan bukan niat yang lebih kuat, tapi sistem yang lebih pintar. Sistem yang bikin kebiasaan tetap jalan, bahkan saat kita lagi capek, males, atau nggak mood. Salah satu caranya adalah dengan menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama yang sudah pasti kita lakukan. Jadi kita nggak lagi bertanya kapan gue mulai, tapi kebiasaan itu langsung muncul setelah sesuatu yang sudah rutin terjadi. Dengan begitu, kita nggak perlu mengingat atau bernegosiasi terlalu lama. Tapi, walaupun sudah ada pemicu, kita tetap sering mentok di satu hal, males mulai. Dan ini bukan karena kita nggak peduli, tapi karena langkah awalnya terasa berat. Otak kita itu sensitif banget sama hambatan. Semakin banyak persiapan, semakin besar rasa enggan. Itu sebabnya hal-hal yang instan terasa gampang, sementara hal baik terasa ribet. Bukan karena hal baiknya susah, tapi karena jalurnya penuh dengan hambatan. Disinilah lingkungan jadi penting. Kita sering mikir semuanya soal kemauan, padahal kenyataannya lingkungan kita punya pengaruh besar. Kalau kebiasaan baik butuh usaha ekstra untuk dimulai, kita akan jarang melakukannya. Tapi kalau kebiasaan itu sudah tersedia, terlihat, dan gampang diakses, kita cenderung langsung melakukannya tanpa mikir panjang. Sebaliknya, kebiasaan buruk nggak perlu dilarang keras. Cukup dibuat sedikit lebih hebat, ditunda, dipersulit, ditambah jarak. Biasanya itu sudah cukup bikin kita mikir ulang. Hal lain yang sering bikin kita gagal adalah target yang terlalu besar di awal. Kita pengen langsung berubah drastis, padahal otak kita belum siap. Target besar bikin tekanan mental sebelum mulai. Makanya langkah awal seharusnya kecil banget, sampai hampir terasa sepele. Bukan karena kita menurunkan standar, tapi karena kita pengen memastikan kebiasaan itu benar-benar dimulai. Begitu kita sudah bergerak, lanjutannya biasanya jauh lebih mudah. Soal rutinitas harian, terutama pagi, sebenarnya bukan soal bangun super pagi atau jadi ekstrim. Pagi itu penting karena biasanya gangguan masih sedikit dan kepala kita belum penuh. Rutinitas pagi bantu kita ngasih arah ke hari. Entah itu mau dipakai buat tenang, refleksi, atau sedikit produktif. Yang penting, pagi kita nggak langsung diambil alih oleh distraksi dan tuntutan dari luar. Tapi rutinitas pagi nggak akan bertahan kalau malamnya berantakan. Kita sering gagal bukan karena pagi kita lemah, tapi karena malam kita nggak siap. Kurang tidur, kurang persiapan, terlalu banyak keputusan yang harus diambil saat bangun. Padahal kalau kita beresin hal-hal kecil dari malam sebelumnya, pagi jadi jauh lebih ringan. Kebiasaan itu saling terhubung, bukan berdiri sendiri. Dan satu hal lagi yang penting buat kita, konsistensi itu bukan soal selalu perfect. Kita sering berhenti karena merasa gagal hanya karena satu hari bolong. Padahal kebiasaan terbentuk karena pengulangan, bukan karena tanpa cacat. Lebih baik kecil tapi rutin daripada besar tapi jarang. Selama kita kembali lagi, kebiasaan itu masih hidup. Jadi kalau kita rangkum semuanya, masalah kita bukan karena kita kurang kuat, tapi karena sistem kita belum ramah sama manusia. Begitu sistemnya dibikin lebih sederhana, lebih otomatis, dan lebih memihak kita, kebiasaan baik nggak lagi terasa seperti perjuangan. Dia jadi bagian dari hidup, bukan sesuatu yang harus terus kita lawan. Kalau nanti setelah ini kamu nyoba 1-2 hal kecil dari yang kita bahas barusan, entah itu pasang pemicu, nyiatin malam sebelumnya, atau nurunin target biar gampang mulai, coba perhatiin aja perubahan kecilnya. Gak perlu dramatis. Kalau kamu ngerasa ada yang kebantu atau malah nemu cara versi kamu sendiri yang lebih cocok,
ceritain aja. Feel free untuk nulis pengalaman kamu sekecil apapun itu di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa ngebantu orang lain yang lagi di fase berjuang juga.